Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu dan merupakan dukungan untuk channel ini agar terus berkembang. Di video kali ini saya akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Materi ini sangat penting karena selain akan ditanyakan di soal-soal latihan harian di sekolah, juga akan ditanyakan di ujian nasional dan tidak menutup kemungkinan ini akan ditanyakan di ujian persiapan masuk ke perguruan tinggi ya. Oke, langsung saja. Keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat gen, kemudian yang kedua ada tingkat jenis atau tingkat spesies, kemudian yang ketiga ada tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang dimaksud dengan gen adalah segmen DNA pembawa sifat ya. Nah, gen ini ditemukan di dalam lokus pada kromosom dan kromosom itu sendiri ditemukan di dalam nukleus. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini dapat ditemukan pada satu spesies ya. Jadi harus dalam satu spesies. Maka keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut dengan varietas ya. Contoh yang paling mudah adalah keanekaragaman pada manusia. Saya dengan kalian tentu tidak sama. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh gen yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen, terutama orang Asia dengan orang Eropa serta orang Afrika itu tentu berbeda. Nah, perbedaan itu dikarenakan perbedaan gen. Tetapi orang Asia dengan orang Eropa dan juga orang Afrika tadi masih dalam satu spesies, yaitu Homo sapiens ya. Jadi ingat, kalau keanekaragaman tingkat gen ditemukannya dalam satu spesies. Contoh yang lainnya misalkan pada tumbuhan ada Mangifera indica, nama spesiesnya yaitu bahasa Indonesianya mangga. Nah, mangga ini memiliki beberapa varietas. Ada mangga gedong, kemudian ada mangga cengkir, kemudian ada mangga simana lagi. Nah, itu yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen yang ditemukan di dalam satu spesies ya. Paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua berarti keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies ditemukan dalam suatu komunitas. Ini sangat jelas ya perbedaannya. Karena kita ketahui bahwa komunitas itu adalah kumpulan individu yang berbeda jenis. Contoh misalkan di kolam ada ikan mujair, kemudian ada ikan nila, kemudian ada ikan mas, kemudian ada katak, dan juga ada ikan gurame. Nah, ikan-ikan yang tadi dan juga katak yang disebutkan tentu memiliki nama spesies yang berbeda ya, meskipun sama-sama ikan. Maka itu keanekaragamannya tingkat jenis atau tingkat spesies. Contoh pada tumbuhan misalkan di kebun ada pohon pisang, kemudian ada pohon cabai, kemudian ada pohon tomat dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis karena memiliki nama spesies yang berbeda. Paham ya? Nah, kadang-kadang siswa itu sulit untuk membedakan keanekaragaman tingkat gen dan juga keanekaragaman tingkat jenis. Jadi kalau tingkat gen ditemukannya dalam satu spesies dan kalau keanekaragaman tingkat jenis ditemukannya dalam suatu komunitas ya. Dan yang terakhir ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini cakupannya jauh lebih luas
karena hasil dari interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan komponen abiotik, yaitu makhluk tak hidup seperti air, cahaya, tanah, dan lain sebagainya. Berdasarkan terbentuknya atau proses terbentuknya, keanekaragaman tingkat ekosistem kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Keanekaragaman tingkat ekosistem alami berarti terjadi secara sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Sebagai contoh, keanekaragaman tingkat ekosistem alami ini ada laut, kemudian pantai, serta hutan. Sedangkan yang kedua ada yang buatan. Kalau yang buatan berarti ada campur tangan dari manusia. Sebagai contoh ada sawah, kemudian ada ladang, dan juga akuarium juga bisa ya, itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem buatan atau yang dibentuk oleh manusia. Nah, jadi itu tingkat keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama tingkat gen yang ditemukan dalam satu spesies, kemudian yang kedua ada tingkat jenis atau tingkat spesies yang ditemukan dalam suatu komunitas. Nah, meskipun nanti familinya misalkan sama ya, atau kelasnya sama, tetapi kalau spesiesnya sudah berbeda, maka itu keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Dan yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Semoga membantu. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena itu tidak akan merugikan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.